Sudah siap. Target rumah kayu, jarak 15 meter. Salib semua elemen. Melakukan tembakan tanpa perintah. Ada pergerakan di pintu, kawan. Tetap siaga. Tim serbu maju seperempat. Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan operasi pengepungan terhadap 3 pos persembunyian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di wilayah pegunungan Papua setelah terjadi penyerangan terhadap salah satu personel TNI yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Operasi ini digelar sebagai respons cepat atas insiden bersenjata yang dinilai telah melewati batas toleransi keamanan dan secara langsung mengancam stabilitas wilayah serta keselamatan aparat negara. Menurut informasi awal dari sumber keamanan, penyerangan tersebut terjadi saat personel TNI melaksanakan patroli rutin dan pengamanan wilayah rawan. Dalam insiden itu, 1 personil menjadi sasaran tembakan dari arah kawasan hutan yang selama ini diduga kuat digunakan KKB sebagai jalur pergerakan dan tempat persembunyian. Serangan tersebut langsung memicu peningkatan status siaga dan mendorong komando wilayah setempat untuk mengaktifkan operasi penindakan terukur. Tidak menunggu lama, TNI mengerahkan pasukan tambahan dan membentuk 3 sektor pengepungan yang masing-masing diarahkan ke lokasi berbeda yang diyakini sebagai basis KKB. Ketiga pos tersebut berada di area terpisah, namun saling terhubung melalui jalur hutan dan perbukitan yang selama ini menyulitkan aparat dalam melakukan penindakan langsung. Pengepungan dilakukan secara serentak untuk memutus jalur pelarian dan suplai logistik kelompok bersenjata tersebut. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini bukan tindakan reaktif semata, melainkan bagian dari langkah pengamanan menyeluruh guna memastikan pelaku penyerangan dapat diidentifikasi dan diamankan. Fokus utama operasi adalah menutup ruang gerak KKB, mencegah serangan lanjutan, serta melindungi masyarakat sipil di sekitar wilayah operasi agar tidak terdampak eskalasi konflik bersenjata. Sumber militer menyebutkan bahwa data intelijen telah dikumpulkan sebelum operasi dimulai, termasuk pemetaan lokasi, pola pergerakan kelompok bersenjata, serta titik-titik yang kerap dijadikan tempat persembunyian. Berdasarkan data tersebut, Komando Operasi memutuskan untuk tidak melakukan pengejaran terbuka, melainkan menerapkan strategi pengepungan berlapis guna menekan KKB tanpa menciptakan resiko besar bagi warga. Operasi pengepungan ini menandai fase lanjutan penegakan keamanan di wilayah Papua, khususnya di daerah yang selama ini menjadi titik rawan aktivitas kelompok bersenjata. TNI memastikan seluruh tindakan dilakukan sesuai prosedur, dengan prioritas utama menjaga keamanan nasional dan keselamatan personil di lapangan. Penyerangan terhadap personel TNI yang menjadi pemicu pengepungan terjadi dalam situasi keamanan yang sebelumnya dinilai terkendali. Personel TNI saat itu menjalankan tugas pengamanan wilayah dan patroli terbatas di jalur yang kerap digunakan masyarakat setempat untuk beraktivitas. Jalur tersebut juga masuk dalam kategori rawan karena berada di dekat kawasan hutan lebat dan perbukitan yang selama ini teridentifikasi sebagai area pergerakan KKB. Berdasarkan laporan internal, serangan dilakukan secara tiba-tiba dari arah semak dan pepohonan dengan jarak tembak relatif dekat. Pelaku diduga telah melakukan pengamatan sebelumnya dan memanfaatkan kondisi geografis untuk melancarkan serangan. Personel TNI yang menjadi sasaran segera melakukan prosedur pengamanan diri dan meminta dukungan ke satuan terdekat. Situasi di lokasi sempat memanas sebelum akhirnya dapat dikendalikan. Setelah menerima laporan insiden, Komando Wilayah langsung menggelar rapat koordinasi terbatas untuk menentukan langkah lanjutan. Evaluasi cepat dilakukan terhadap situasi lapangan, termasuk kemungkinan adanya serangan susulan serta potensi pergerakan KKB ke arah permukiman warga. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, diputuskan bahwa respons yang diambil harus bersifat cepat, terukur, dan terkoordinasi. TNI kemudian menaikkan tingkat kesiapsiagaan dan mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah operasi. Pergerakan pasukan dilakukan secara bertahap dan tidak mencolok untuk menghindari deteksi dini oleh kelompok bersenjata. Aparat juga melakukan penutupan jalur-jalur tertentu guna membatasi ruang gerak KKB sekaligus mengamankan masyarakat sipil yang berada di sekitar lokasi kejadian. Data intelijen lapangan menunjukkan bahwa kelompok pelaku penyerangan tidak bergerak sendiri, melainkan memiliki jaringan pos persembunyian yang tersebar di beberapa titik.
Dari hasil pemantauan udara, laporan masyarakat, serta rekaman pergerakan sebelumnya, aparat mengidentifikasi 3 lokasi utama yang diyakini kuat sebagai tempat berlindung dan konsolidasi KKB pasca penyerangan. Ketiga lokasi tersebut berada di area sulit dijangkau dengan kontur tanah berbukit, jalur sempit, serta vegetasi lebat yang memberikan keuntungan taktis bagi kelompok bersenjata. Kondisi ini menjadi pertimbangan utama TNI untuk tidak langsung melakukan penyerbuan terbuka. Sebaliknya, dipilih strategi pengepungan guna menekan pergerakan KKB secara perlahan namun efektif. Dalam tahap awal operasi, TNI memprioritaskan pengamanan personel yang terluka serta memastikan jalur evakuasi tetap aman. Di saat bersamaan, pasukan lain mulai menempati posisi strategis di sekitar 3 pos persembunyian yang telah dipetakan. Setiap sektor pengepungan dipimpin oleh perwira lapangan dengan komando dan aturan tembak yang jelas untuk mencegah kesalahan di lapangan. Aparat juga memperketat komunikasi dan pengawasan guna mengantisipasi upaya KKB memecah perhatian atau melarikan diri melalui jalur alternatif. Seluruh pergerakan pasukan dilaporkan secara berkala ke pusat komando untuk memastikan koordinasi berjalan optimal. Hingga tahap ini, TNI menegaskan bahwa operasi difokuskan pada penegakan hukum dan pengamanan wilayah, bukan tindakan represif tanpa perhitungan. Setelah lokasi persembunyian berhasil dipetakan, TNI memulai tahap inti operasi dengan melakukan pengepungan terhadap 3 pos yang diduga kuat menjadi basis KKE. Operasi ini dilaksanakan secara terkoordinasi dengan membagi wilayah menjadi beberapa sektor pengamanan, masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Penempatan pasukan dilakukan dengan mempertimbangkan kontur medan, jalur keluar masuk, serta potensi pergerakan kelompok bersenjata. Pos pertama berada di kawasan perbukitan dengan akses terbatas dan jalur tanah sempit yang hanya dapat dilalui pejalan kaki. Di lokasi ini, TNI menempatkan pasukan di titik-titik kunci untuk menguasai jalur naik turun bukit serta jalur alami yang biasa digunakan sebagai rute pelarian. Penguasaan ketinggian menjadi prioritas untuk memastikan aparat memiliki visibilitas dan kendali terhadap pergerakan di sekitar area tersebut. Pos kedua terletak lebih dekat ke kawasan hutan lebat yang berbatasan dengan jalur tradisional masyarakat. Di sektor ini, aparat melakukan penyekatan berlapis untuk mencegah KKB menyusup ke permukiman warga. TNI menegaskan bahwa pengamanan sipil menjadi perhatian utama sehingga pergerakan pasukan dilakukan dengan pola tertutup dan terukur agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Sementara itu, pos ketiga berada di area yang selama ini diduga sebagai titik konsolidasi dan penyimpanan logistik. Berdasarkan data intelijen, lokasi ini kerap digunakan sebagai tempat singgah sebelum KKB melancarkan aksi penyerangan atau berpindah ke wilayah lain. TNI memperketat pengawasan di sektor ini dengan menutup seluruh jalur akses dan mengawasi kemungkinan adanya bantuan dari luar. Selama proses pengebungan, TNI menerapkan strategi pembatasan ruang gerak, bukan penyerbuan langsung. Pasukan ditempatkan secara bertahap untuk mengecilkan area yang dapat digunakan KKB bergerak. Pola ini dimaksudkan untuk menekan kelompok bersenjata secara psikologis dan logistik, sekaligus meminimalkan risiko bentrokan terbuka yang dapat membahayakan personil maupun warga sipil. Koordinasi antar satuan menjadi faktor kunci dalam operasi ini. Setiap sektor pengepungan dilengkapi dengan jalur komunikasi yang terhubung langsung ke pusat komando. Laporan situasi disampaikan secara berkala untuk memastikan tidak ada celah pengamanan yang dapat dimanfaatkan KKB. Aparat juga mengantisipasi kemungkinan adanya upaya pengalihan perhatian atau serangan kecil untuk membuka jalur pelarian. Di lapangan, pasukan menghadapi tantangan medan yang berat, mulai dari cuaca yang tidak menentu hingga visibilitas terbatas akibat vegetasi lebat. Meski demikian, TNI menegaskan bahwa seluruh personil telah dibekali dengan perencanaan matang dan aturan operasi yang jelas. Setiap tindakan harus melalui komando dan tidak dilakukan secara individual tanpa koordinasi. Selain pengepungan fisik, TNI juga melakukan pemantauan intensif terhadap pergerakan di sekitar wilayah operasi. Setiap aktivitas mencurigakan dicatat dan dianalisis untuk menentukan langkah lanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa operasi tidak hanya mengandalkan kekuatan personil, tetapi juga penguasaan situasi dan pengendalian wilayah secara menyeluruh. Dengan pengepungan 3 pos tersebut, TNI secara efektif mempersempit pilihan KKB untuk bergerak bebas.
Operasi ini menjadi fase krusial yang menentukan arah penindakan selanjutnya, baik dalam bentuk penangkapan, pengamanan barang bukti, maupun langkah hukum lanjutan sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Memasuki fase lanjutan operasi, TNI memastikan bahwa pengepungan terhadap 3 pos persembunyian KKB terus berlangsung dengan pengawasan ketat. Hingga laporan ini disusun, aparat masih menguasai titik-titik strategis di sekitar lokasi operasi dan menutup seluruh jalur yang berpotensi digunakan sebagai akses keluar masuk kelompok bersenjata. Langkah ini diambil untuk menjaga kendali situasi serta mencegah terjadinya eskalasi yang dapat berdampak lebih luas. TNI menyampaikan bahwa prioritas utama dalam operasi ini adalah pengamanan wilayah dan keselamatan masyarakat sipil. Aparat di lapangan telah melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk memastikan aktivitas warga tidak terganggu. Jalur-jalur yang dinilai rawan telah diberi pengamanan tambahan, sementara masyarakat diimbau tetap beraktivitas secara normal dengan tetap memperhatikan arahan aparat keamanan. Dalam pernyataan resminya, pihak TNI menegaskan bahwa operasi pengepungan ini dilakukan berdasarkan prosedur dan aturan yang berlaku. Setiap langkah yang diambil mempertimbangkan situasi lapangan, resiko terhadap personil, serta dampak terhadap warga. TNI juga memastikan bahwa tindakan yang dilakukan bersifat terukur dan bertanggung jawab, dengan tujuan utama menegakkan keamanan dan ketertiban. Terkait personil yang menjadi korban penyerangan, TNI menyatakan bahwa yang bersangkutan telah mendapatkan penanganan medis sesuai standar. Kondisi personil tersebut menjadi perhatian khusus komando, sekaligus memperkuat komitmen aparat untuk menindak tegas pelaku penyerangan. Namun demikian, TNI menegaskan bahwa proses penindakan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Situasi keamanan di wilayah operasi saat ini dilaporkan relatif terkendali, meskipun aparat tetap berada dalam status siaga tinggi. Pemantauan terus dilakukan untuk mendeteksi setiap perubahan situasi, termasuk kemungkinan pergerakan kelompok bersenjata di luar area pengepungan. Aparat juga meningkatkan patroli di wilayah sekitar, guna mencegah munculnya gangguan keamanan baru. TNI menilai bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memulihkan rasa aman masyarakat dan menekan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah Papua. Keberadaan pos-pos persembunyian KKB yang selama ini sulit dijangkau menjadi fokus penanganan agar tidak lagi digunakan sebagai basis penyerangan terhadap aparat maupun warga. Di akhir pernyataannya, TNI mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan. TNI juga membuka ruang komunikasi bagi warga yang memiliki informasi relevan untuk disampaikan melalui jalur resmi. Operasi akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Dengan berjalannya operasi pengepungan ini, TNI menegaskan komitmennya untuk menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah, serta memastikan bahwa setiap ancaman terhadap aparat negara dan masyarakat sipil akan ditangani secara serius dan profesional.